Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ralul Thaibah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam dan realitas situasi Eropa. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah sejarah peradaban Islam. Tanpa banyak-banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, yang A, peradaban Islam dan realitas situasi Eropa. Nah, sejarah peradaban Islam di Eropa itu ternyata sudah tercatat dari abad ke-7 atau tepatnya pada 711 Masehi. Pada kala itu, di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad, pasukan Islam mampu menaklukkan Eropa hingga beratus-ratus tahun lamanya. Pada masa kepemimpinan Tariq, Islam mampu menciptakan berbagai perubahan-perubahan yang signifikan. Menurut sejarah, Islam memasuki Eropa ketika di sana sedang berada pada masa kegelapan atau ketika peperangan berkecamuk. Perjumpaan awal Islam dengan Eropa dimulai pada saat kepemimpinan Tariq bin Ziyad di bawah dinasti Umayyah. Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya menyeberangi Selat Gibraltar dan mampu menaklukkan kerajaan Visigoth pada tahun 711 Masehi. Tariq bin Ziyad dan pasukannya kemudian membangun peradaban Islam pertama di Eropa. Keadaan ini terbilang gemilang sebagai kemajuan Islam pada kala itu, karena diketahui masa penduduk Islam di Eropa terjadi setelah 80 tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah peradaban Islam di Eropa, di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad tercatat mampu bertahan cukup lama. Diketahui kehadiran Islam di Spanyol berlangsung lebih dari 780 tahun lamanya. Itu adalah peradaban Islam dan realitas situasi di Eropa. Berikutnya yang B, adapun persinggungan peradaban Islam dengan tradisi Eropa adalah setelah adanya sentuhan dengan dunia Islam melalui konflik-konflik bersenjata seperti dalam perang salib maupun melalui cara-cara damai seperti Andalusia, Eropa mulai tertarik dengan Islam. Pada saat perang salib, orang-orang Kristen mendapati hal-hal yang baru di Levant dan teknik-teknik yang tidak dikenal di Barat. Oleh karena itu, ketika terjadi gencatan senjata, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik baru di bidang pertanian, industri dan kerajinan, serta melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang Muslim. Persentuhan Eropa dengan peradaban Islam telah memberikan pengaruh luar biasa terhadap kehidupan mereka. Pengaruh terpenting yang diambil dari Eropa dari pergaulannya dengan umat Islam adalah semangat untuk hidup yang dibentangkan oleh peradaban dan ilmu Islam. Keterpengaruhan Eropa dan peradaban Islam itu bersifat menyeluruh. Hampir tidak ada satu sisi pun dari berbagai sisi kehidupan Eropa yang tidak terpengaruh oleh peradaban Islam. Menurut Muhammad Qut halaman 251. Hamid Fahmi Zarkasi menjelaskan dalam beberapa bukunya bahwa hakikat dari peradaban Barat modern adalah periode sejarah peradaban Barat yang persisnya terjadi saat kebangkitan masyarakat Barat dari abad kegelapan kepada periode pencerahan. Abad industri dan abad ilmu pengetahuan, periode ini didahului oleh zaman yang disebut dengan zaman penterjemahan atau yang biasa disebut translation age, khususnya penerjemahan karya-karya muslim dalam bidang sains yang terjadi pada tahun 1050 sampai 1150 Masehi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Sebab itu, Eugene Mears dengan tegas menyimpulkan bahwa salah satu faktor terpenting kebangkitan Barat adalah penterjemahan karya-karya cendekiawan Muslim. Menurut Muhammad Fahmi Zarkasi halaman 5. Berikutnya, adapun konflik Islam dan Eropa atau yang biasa banyak dikenal dengan peristiwa Perang Salib. Baiklah, di sini saya sendiri mendapatkan tentang Perang Salib selama 3 periode. Seperti yang kita ketahui bahwa Perang Salib itu lebih dari 3 periode, tetapi penulis di sini mengambil hanya 3 periode yang menurut penulis banyak dilirik. Jadi dan menurut penulis 3 periode ini adalah
periode perang salib yang paling banyak dilihat dan disorot sampai sekarang ini. Oke. Yang dimana periode pertama terjadi pada tahun 1096 sampai 1144 sebelum Masehi. Dan perang salib periode pertama ini ditokohi oleh Godfrey of Bouillon, Baldwin I Conraymond, Bohemond, Graf Toulouse, Tancred dan Robert Hertog. Pihak Atabeg Seljuk telah menghalangi orang Kristiani menziarahi tanah suci Baitul Maqdis dengan cara mengenakan cukai yang tinggi bagi orang-orang yang melalui wilayah-wilayah sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Dan kemarahan orang Kristen semakin memuncak dengan adanya penghancuran gereja suci oleh kerajaan Fatimiyah pada tahun 1900 Masehi, di mana gereja tersebut dibangun di atas makam Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, ada periode kedua perang salib, yaitu terjadi pada tahun 1144 sampai 1192, yang banyak kita ketahui ditokohi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan kesadaran kaum muslimin pada saat itu untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi pasukan salib yang dikomando oleh Imaduddin Zangji, gubernur Mosul, yang setelah itu diganti dengan putranya Naruddin Zengi. Kota-kota kecil dibebaskan dari kaum salib, antara lain Damaskus, Antioquia, dan Mesir. Keberhasilan kaum muslimin meraih banyak kemenangan, terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, atau biasa yang dikenal dengan Saladin, di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Periode ini juga ditandai dengan telah disepakatinya perjanjian antar kaum salib dengan Islam. Intinya adalah perjanjian damai yang mana daerah pedalaman akan menjadi kaum muslimin dan umat Kristen yang ziarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya oleh umat muslim. Yang selanjutnya, adapun periode ketiga yang terjadi pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Periode ketiga ini ditokohi oleh Kaisar Frederick I Barbarossa dari Jerman, Philip II, August atau Raja Prancis dan Inggris, Richard the Lionheart. Perang salib tiga ini timbul sebab bangkitnya Mesir di bawah pimpinan Salahuddin, berkat kesuksesannya menaklukkan Baitul Maqdis dan kemampuannya mengatasi angkatan-angkatan perang Prancis, Inggris, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Kejadian tersebut dapat membangunkan Eropa Barat untuk menyusun angkatan perang salib selanjutnya, atas saran Guillaume. Periode ini juga ditandai dengan perpecahan internal pasukan salib, penyerangan terhadap Konstantinopel oleh pasukan salib itu sendiri. Yang selanjutnya, yang keempat, adapun analisis internal dan eksternal kekalahan umat Islam menurut penulis. Dari berbagai referensi yang penulis dapatkan, yaitu mengenai penyebab kemunduran dunia Islam diantaranya dikarenakan ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor eksternal, yang pertama adalah terjadinya perang salib yang menyebabkan kemunduran atau kekalahan umat Islam. Adapun yang kedua, adanya serangan bangsa Mongol yang telah menghancurkan beberapa negara Islam. Yang ketiga, adapun terjadinya bencana alam dan terjangkitnya wabah penyakit sehingga menyebabkan perekonomian tidak stabil pada saat itu. Yang kedua, adapun faktor internal atau faktor dari dalam. Yang pertama, perpecahan dan tidak adanya kesatuan politik pada saat itu. Kedua, rasa puas diri dan kejumudan berpikir. Yang ketiga, membudaya pola hidup mewah dan berfoya-foya di kalangan penguasa. Menurut Aji Thohir, diterbitkan tahun 2004 halaman 153. Yang kelima, ada nalar kebangkitan atau yang biasa disebut dengan Renaissance di barat. Kemajuan Eropa memang bersumber dari khazanah ilmu pengetahuan dan metode berpikir Islam yang rasional. Di antara saluran masuknya peradaban Islam ke Eropa itu adalah perang salib, Sicilia, dan yang terpenting adalah Spanyol Islam. Ketika Islam mengalami kejayaan di Spanyol, banyak orang Eropa yang datang belajar ke sana, kemudian menerjemahkan karya-karya umat Islam. Hal ini dimulai sejak abad ke-12 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, keadaan ini melahirkan Renaissance, reformasi dan rasionalisme di Eropa. Menurut Badri Yatim, halaman 169.
Renaissance merupakan gerakan pemikiran dan kebangkitan kembali kebudayaan klasik di Eropa melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan diterjemahkan kembali ke bahasa Latin. Dan dari terjemahan tersebut, orang-orang Eropa mengetahui kebudayaan Yunani. Gerakan-gerakan Renaissance melahirkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia. Abad ke-16 dan 17 Masehi merupakan abad yang paling penting bagi Eropa. Sementara pada akhir abad ke-17, itu pula dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Dengan lahirnya Renaissance, Eropa bangkit kembali untuk mengejar ketinggalan mereka pada masa kebodohan dan kegelapan. Yang F, adapun fenomena keterpurukan umat muslim. Nah, kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh beberapa bangsa-bangsa barat pada saat itu untuk bangkit bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajahnya. Adapun salah satu motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut dapat terlihat dari cara mereka datang untuk pertama kali ke negara-negara Islam. Pada saat yang sama pula, Islam sedang terus dilanda kemunduran dan kelemahan dalam berbagai bidang, sehingga negara-negara Islam tidak mampu bersaing dengan bangsa Barat yang didukung oleh kekuatan politik militer yang tangguh. Saat itulah dunia Islam berada dalam kekuasaan hukum imperialisme Barat. Oleh karena itu, kedua bangsa Barat itu terus gencar melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam dan berusaha menguasainya, sehingga dengan mudah mereka dapat menyebarkan agama Kristen. Kondisi seperti ini didukung oleh semangat balas dendam yang disebut dengan Reconquista, yaitu semangat balas dendam bangsa-bangsa Barat terhadap Islam yang dulu pernah menjajah mereka. Yang terakhir, adapun sebab imperialisme tersebut atas dunia Islam ini. Menurut penulis, adapun faktor utama yang menjadi penyebab adalah faktor utama yang menarik kehadiran kekuatan-kekuatan Eropa ke negara-negara Muslim adalah ekonomi dan politik. Kemajuan Eropa dalam bidang industri membutuhkan bahan-bahan baku. Di samping rempah-rempah, mereka juga membutuhkan negeri-negeri tempat pemasaran hasil industri mereka. Untuk menunjang perekonomian tersebut, kekuatan politik diperlukan sekali. Akan tetapi persoalan agama seringkali terlibat dalam proses politik penjajahan Barat atas negeri-negeri Muslim. Trauma pada saat Perang Salib masih membekas pada sebagian orang Barat, terutama Portugis dan Spanyol. Karena kedua negara ini dalam jangka waktu lama berabad-abad di bawah kekuasaan Islam. Menurut Fatah Syukur, motif utama Eropa menjelajah dan menjajah Islam yaitu yang pertama adalah menyebarkan Kristen dan sekaligus untuk menghambat serta menaklukkan Islam sebagai kekuatan yang dapat mengancam Eropa. Yang kedua, membuka lahan baru untuk memasarkan komoditi mereka dengan cara memonopoli perdagangan. Yang ketiga, mengambil aset negara jajahan untuk memberikan devisi kepada Eropa. Yang keempat, mengeksploitasi rakyat negara jajahan untuk kepentingan mereka. Nah, sekian dari penjelasan tentang peradaban Islam dan realitas situasi Eropa. Saya Muhammad Ralteba undur diri. Jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.